Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, sejak zaman perjuangan kemerdekaan hingga saat ini, tercatat banyak putra-putri Nusa Tenggara Timur yang ikut meniti karir di bidang kemiliteran, baik di bidang ketentaraan maupun di bidang kepolisian. Bahkan banyak di antara mereka yang berhasil meraih bintang alias pangkat jenderal, baik di TNI maupun di kepolisian. Berikut ini Badut Melaka telah merangkum 15 nama yang merupakan putra-putra Nusa Tenggara Timur yang berhasil meraih bintang atau pangkat jenderal, baik di TNI maupun Polri. Namun sebelumnya, kami mau sampaikan bahwa 15 nama ini adalah nama yang sempat kami ketahui dari berbagai sumber online. Dan tidak tertutup kemungkinan bahwa mungkin masih banyak lagi nama yang belum sempat kami ketahui dan belum sempat kami sebutkan dalam konten ini. Harapan kami, jika ada penonton sekalian yang mengetahui nama lain, silahkan ditinggalkan di kolom komentar demi penyempurnaan konten ini. Baiklah, kita kembali ke topik kita. 15 nama yang merupakan putra-putra Nusa Tenggara Timur yang berhasil meraih bintang atau pangkat jenderal, baik di TNI maupun Polri. 1. Mayor Jenderal TNI Anumerta Elias Tari. Mayor Jenderal TNI Anumerta Elias Tari, atau yang lebih akrab dikenal dengan nama El Tari, adalah putra Sabu yang lahir di Sabu pada tanggal 18 April tahun 1926. El Tari mengenyam pendidikan HIS pada tahun 1933 sampai tahun 1940. Kemudian ia melanjutkan ke Ambak School atau Sekolah Teknik pada tahun 1940 hingga tamat pada tahun 1944. Ia kemudian masuk Sekolah Pelayaran Tinggi di Tegal pada tahun 1944 hingga tahun 1945. Pendidikan militer diawali Elias Tari pada tahun 1951 dengan kursus teritorial di Bandung. Kemudian PPUR pada tahun 1956. Lalu Kupaltu setingkat kursus Dangki pada tahun 1956 hingga 1957. Pada tahun 1969, Elias Tari mengikuti Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat. Beberapa jabatan pernah diemban Elias Tari di bidang ketentaraan sebelum akhirnya ia diangkat menjadi Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dan kemudian menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur, lalu menjadi anggota MPRS dan kembali menjabat Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mayor Jenderal TNI Anumerta Elias Tari meninggal dunia pada tanggal 29 April tahun 1978 pada usia 52 tahun. 2. Brigadir Jenderal TNI Aloysius Benedictus Mbowe. Brigadir Jenderal TNI Aloysius Benedictus Mbowe, atau yang lebih akrab dengan sapaan Ben Mbowe, adalah putra Manggarai yang lahir di Ruteng pada tanggal 22 Mei tahun 1935. Ben Mbowe menyelesaikan sekolah dasar di SD Katolik Belanda pada tahun 1942 hingga 1949. Kemudian ia melanjutkan pendidikan menengah pertama di Kota Kupang.
Dari Kupang, Ben Boy melanjutkan SMA di SMA Katolik di Kota Malang yang saat ini dikenal sebagai SMA Katolik Santo Albertus Dempo. Kemudian dari Malang, Ben Boy melanjutkan studi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. 6 tahun kemudian, Ben Boy dikirim ke pusat militer dan menjadi dokter militer. Dan pada tahun 1962, ia mendarat menggunakan parasut di hutan belantara Papua Selatan di bawah komando Komandan Lambertus Beni Mordani dalam operasi Naga. Pada tahun 1978, Brigjen TNI Dr. Ben Boy dipilih menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur, menggantikan Maijen TNI Anumerta Elias Tari. Ben Boy kemudian meninggal di Jakarta pada tanggal 23 Juni tahun 2015 pada usia 80 tahun. 3. Brigjen Paul Antonius Enga Tifaona. Brigjen Paul Antonius Enga Tifaona adalah putra Lembata, kelahiran Lembata pada tanggal 21 Agustus tahun 1934. Anton mengawali pendidikannya di sekolah rakyat di Lamalera, Kabupaten Lembata saat ini. Ia kemudian melanjutkan ke Standard School di Larantuka, serta menyelesaikan pendidikan menengah di SMP Seminari Toda Belu Mataloko. Sedangkan pendidikan SLTA diselesaikan Anton Tifaona di SMA Siuradikara Ende. Selanjutnya, Anton masuk sekolah agen polisi negara atau SPN di Sukabumi pada tahun 1959. Lalu mengikuti berbagai pendidikan lanjutan seperti manajemen hankam dan senior officers course. Pada tahun 1963, Anton yang menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana muda PTIK lalu ditugaskan di Polda Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya, sebagai mahasiswa PTIK wajib praktek, Anton ditempatkan sebagai Komandan Resort Kepolisian atau Danres Ngada NTT pada bulan Juni tahun 1965. Pada tahun 1967, Anton dipercayakan mengemban sejumlah jabatan, dimulai dengan menjadi sekretaris pribadi Pengandak atau Panglima Antardaerah Kepolisian Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kemudian Anton mengikuti Sesko Abri bagian udara pada tahun 1974. Selepas itu, ia menjabat Kepala Staf Komando Rayon Perairan dan Udara atau Pol Airut di Kalimantan dan Komandan Polisi Airut Wilayah 2 Kalimantan dari tahun 1968 hingga 1976. Komandan Antar Resort dan Tares khusus di Timur Timur pada tahun 1977 hingga 1978. Pada tahun 1979, Anton diangkat menjadi Paban 6 Asisten Operasi Kapolri. Jabatan ini ia jabat hingga tahun 1983, termasuk merangkap dalam jabatan sebagai Asisten Operasi Sapu Jagat di Jakarta pada tahun 1981. Anton kemudian menjadi Asisten Operasi Polda Jawa Timur, Irpolda Jawa Timur, Kapolda Maluku, Kapolda Sulut Sulteng, Wakapolda Jawa Barat hingga tahun 1989. Setelah purna bakti, Anton dipercayakan masuk dalam Dewan Hankamnas, Bangdep, Pengembangan Bidang Sosial dan Budaya dari tahun 1990 hingga 1996 dan Deputi Menggala BP7 pada tahun 1993. Brigjen Paul Antonius Enga Tifaona wafat di Jakarta pada tanggal 15 Oktober tahun 2017.
4. Letnan Jenderal TNI Julius Henuhili. Jenderal TNI Julius Henuhili adalah putra NTT kelahiran Magelang, Jawa Tengah pada tanggal 17 November tahun 1928. Julius memulai pendidikan militernya pada Korps Artileri Akademi Militer Yogyakarta tahun 1945 dan selesai pada tahun 1948. Kemudian ia mengikuti kursus lanjutan Perwira 2 atau Kupalda Artileri di Cimahi. Ia juga mengikuti pendidikan militer di luar negeri, di antaranya di India dan Pakistan. Jabatan strategis di bidang militer yang pernah diemban Letjen Julius Henuhili antara lain Komandan Sekolah Staf dan Komando Gabungan ABRI tahun 1974 hingga tahun 1977. Kepala Pusat Cadangan Nasional Departemen Pertahanan dan Keamanan pada tahun 1977 sampai tahun 1980. Komandan Jenderal Akademi ABRI pada tahun 1980 hingga tahun 1983. Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 1983 hingga 1988. Letjen Julius Henuhili meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 2 Juni tahun 1997 pada usia 68 tahun. 5. Mayor Jenderal Herman Musa Kabe. Mayor Jenderal Herman Musa Kabe adalah putra Ngada, kelahiran pada Larang, Bandung, Jawa Barat pada tanggal 18 Juli tahun 1940. Herman Musa Kabe meniti karir militernya sejak tahun 1963 pada TNI Angkatan Darat Kesatuan Infanteri. Beberapa jabatan strategis diemban di ketentaraan seperti Komandan Komando Resort Militer 161 Wira Sakti sewaktu berpangkat kolonel. Kemudian ketika berpangkat brigadir jenderal, ia menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer atau Pangdam 9 Udayana. Lalu ketika berpangkat Mayor Jenderal, Herman Musa Kabe diberi tugas sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat. Pada tahun 1993, Herman Musa Kabe terpilih menjadi Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk masa bakti 1993 hingga 1998. 6. Komjen Pol Gregorius Mere. Komisaris Jenderal Polisi Gregorius Mere atau yang lebih akrab dengan sapaan Goris Mere adalah putra Flores Timur kelahiran 17 November tahun 1954. Goris adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau AKABRI Kepolisian pada tahun 1976. Selepas itu, ia mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK pada tahun 1986. Lalu Sekolah Staf dan Pimpinan Polri atau Sespinpol pada tahun 1992. Kemudian Sekolah Staf Komando atau Sesko ABRI pada tahun 1998 dan Combat Intelligence and Counter Disaster Course Royal Military College of Science, Swindon di Inggris. Beberapa jabatan strategis pernah diemban Jenderal Bintang 3 ini di institusi kepolisian maupun institusi lain pasca purna tugas. Menurut Wikipedia, jabatan terakhir yang diemban Komjen Pol Goris Mere adalah Staf Khusus Presiden Bidang Intelijen dan Keamanan yang ia emban pada tahun 2016. 7.
Irjen Pol Yakobus Jeki Uli. Irjen Pol Yakobus Jeki Uli adalah putra Sabu kelahiran Kupang pada tanggal 29 Desember tahun 1952. Jeki adalah lulusan akabri kepolisian pada tahun 1975. Kemudian, ia mengikuti pendidikan tinggi ilmu kepolisian Angkatan 19 Widya Dharma pada tahun 1984. Pada tahun 1994 sampai 1995, Jeki Uli mengikuti Sespimpol. Beberapa jabatan penting pernah dijabat Jeki Uli di institusi kepolisian, seperti Kapolda NTT pada tahun 2001 hingga 2003, Kepala Selapa Lemdik Polri pada tahun 2003 hingga 2006, Kapolda Sulawesi Utara pada tahun 2006 hingga 2008, dan Widya Suara Utama Sespati Polri pada tahun 2008 hingga 2010. Selain itu, Jeki Uli pernah mengikuti misi perdamaian bersama PBB di Kamboja pada tahun 92 hingga 1993, Sarajevo pada tahun 1996, dan di Fares pada tahun 96 hingga 1997. Setelah pensiun, ia memilih terjun ke jalur politik melalui Partai Nasdem, dan saat ini Jeki Uli sedang duduk di kursi DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Timur II. 8. Irjen Pol Johannes Asadoma. Irjen Pol Johannes Asadoma, atau yang lebih akrab dengan sapaan Joni Asadoma, adalah putra alor kelahiran Denpasar pada tanggal 8 Januari tahun 1966. Asadoma merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol pada tahun 1989. Asadoma kemudian mengikuti PT IKA pada tahun 1996, Sespimpol pada tahun 2003, dan Sespimti pada tahun 2012. Pada tahun 2013, ia mengikuti 125 Police Management Development Program Australian Institute of Police Management di Sydney, Australia. Beberapa jabatan strategis di institusi Polri pernah ia emban, antara lain Kadif Hubbinter Polri pada tahun 2020, Kapolda Nusa Tenggara Timur pada tahun 2022. Setelah pensiun, Asadoma pun memilih terjun ke dunia politik dan sedang mensosialisasikan diri sebagai salah satu bakal calon gubernur Nusa Tenggara Timur pada Pilkada 2024. 9. Irjen Pol Heri Rudolf Nahak. Irjen Pol Heri Rudolf Nahak adalah putra Belu kelahiran Atambua 13 Agustus tahun 1968. Heri Rudolf Nahak adalah lulusan akabri tahun 1990. Ia kemudian mengikuti PT IKA pada tahun 2022, kemudian Sespim pada tahun 2005, dan Sespimti pada tahun 2013. Beberapa jabatan strategis di kepolisian pernah dijabat Irjen Pol Heri Rudolf Nahak, antara lain Dirtipidum Bareskrim Polri tahun 2017, Kapolda Papua Barat tahun 2019, Asisten Operasi Kapolri tahun 2019, Kapolda Kalimantan Timur tahun 2020, Kasespim Lemdiklat Polri tahun 2021, dan Sahli Sosek Polri tahun 2022. 10. Irjen Pol Rudolf Albert Roja. Irjen Pol Rudolf Albert Roja adalah putra NTT kelahiran Kupang 31 Mei 1966.
Rudolf Albert Roja adalah lulusan Akpol tahun 1988 dan berpengalaman dalam bidang brigade mobil. Jabatan terakhir Jenderal Bintang 2 ini adalah analis kebijakan utama bidang Sabara Barhakam Polri. Jenderal Bintang 2 ini pernah menduduki beberapa jabatan penting di institusi Polri, di antaranya Karo Provos di Propam Polri pada tahun 2016, Kapolda Papua Barat tahun 2017, Kapolda Papua tahun 2019, analis kebijakan utama bidang Sabara Baharkam Polri tahun 2019, dan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kemenko Polhukam tahun 2023. Tahun 2024 ini, Irjen Pol Rudolf Albert Roja memasuki masa purna tugas sebagai anggota Polri. 11. Brigjen TNI Joseph Robert Giri. Brigjen TNI Joseph Robert Giri adalah putra NTT kelahiran Kupang 21 Juni tahun 1968. Ia adalah lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 1990. Ia lalu mengikuti Seskoat pada tahun 2004, lalu Sesko TNI pada tahun 2014. Jabatan strategis yang diemban Jenderal Bintang 1 ini antara lain Danrem 131 Santiago pada tahun 2017, Danpus Latpur Kodi Laktat tahun 2020, Dirjanbang Seskoat tahun 2023, dan Taji Media Bidang Sosial Budaya Lemhanas RI tahun 2024. 12. Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema. Mayor Jenderal TNI Gabriel Lema adalah putra Flores Timur kelahiran Hokeng, Wulanggitang pada tanggal 24 Maret tahun 1968. Gabriel merupakan lulusan Akademi Militer tahun 1990. Ia lalu mengikuti pendidikan Seskoat pada tahun 2004 dan lalu Sesko TNI pada tahun 2014. Beberapa jabatan strategis di bidang ketentaraan pernah diemban Jenderal Bintang 2 ini, diantaranya Staf Khusus Kepala Staf Angkatan Darat tahun 2023 hingga 2024. Kemudian Asisten Operasi Panglima TNI yang sedang diembannya hingga saat ini. 13. Brigjen TNI Josafat M. Robert Duka. Brigjen TNI Josafat M. Robert Duka adalah putra alor kelahiran Hobu pada tanggal 27 Januari tahun 1970. Josafat adalah lulusan Akademi Militer tahun 1992. Ia lalu mengikuti pendidikan Susarcap Kavaleri tahun 1993. Suslapa pada tahun 2001. Kemudian Seskoat Dikrek tahun 2008 dan Sesko TNI pada tahun 2018. Jabatan yang pernah diamanatkan kepadanya di TNI antara lain Aslok Kasdam 12 Tanjung Pura pada tahun 2019, Pamen Denma Mabes Angkatan Darat Lemhanas RI tahun 2021, dan Irlok Ijen TNI tahun 2022 hingga saat ini. 14. Brigadir Jenderal Polisi Dayan Victor Immanuel Blegur. Brigjen Pol Dayan Victor Immanuel Blegur adalah putra alor kelahiran 7 Juni tahun 1974. Dayan Blegur
adalah lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1996. Ia kemudian melanjutkan ke Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK dan mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Kepolisian atau SIK. Ia kemudian menempuh pendidikan S2 atau pasca sarjana di Universitas Jayabaya dan mendapatkan gelar Magister Hukum pada tahun 2019 serta pasca sarjana di Universitas Pertahanan RI dan mendapatkan gelar Magister Pertahanan atau MHAN pada tahun 2021. Pada tahun 2007 hingga 2023, Dayang Blegur bertugas di Densus 88 Anti Teror Polri. Kemudian pada tanggal 28 Februari 2023 sebagai Jenderal Bintang 1, Dayang Blegur dilantik sebagai Direktur Perlindungan dan Pemberdayaan Kawasan Eropa dan Timur Tengah. 15. Brigjen TNI Simon Petrus Kamlasi. Brigjen TNI Simon Petrus Kamlasi adalah putra Timur Tengah Selatan kelahiran kota Soe tanggal 14 April tahun 1975. Simon Petrus Kamlasi adalah lulusan Akademi Militer atau Akmil tahun 1996. Sejumlah jabatan pernah diemban Simon Petrus Kamlasi seperti Paldam pada Kodam ke-17 Trikora, Kapaldam Jaya, Aslokasdam 9 Udayana, hingga Kepala Staf Korem 161 Wirasakti. Terbaru, Brigjen TNI Simon Petrus Kamlasi mendapat jabatan baru sebagai PA Sahli tingkat 2 Kepala Staf Angkatan Darat Bidang Lingkungan Hidup. Demikian 15 putra terbaik Nusa Tenggara Timur yang berkarir di TNI Polri hingga menggapai bintang atau pangkat jenderal. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.